Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua, Puja Rosandi. Gimana kabar kalian pada malam hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari macam bahaya apapun itu di jalanan. Video ini dibuat pada tanggal 30 kemarin. Nah, jadi kenapa gue buat di tanggal 30? Karena gue sadar bahwa akun gue sedang goyang. Kemungkinan besar gue nggak bisa membuat video ya. Gue putuskan pada tanggal 30. Per tanggal 30 ini gue berdua video, jadi uploadnya mungkin dua hari yang akan datang. Udah nonton video gue sebelumnya, akun gue yang biasanya 15 trip ke atas, yaitu mungkin ada penurunannya lumayan drastis ya. Rata-rata kemarin itu hari sampai hari ini juga 8 trip, 9 trip ya. Jadi itu juga butuh perjuangan yang ekstra, bukan gak ada delay ya. Jadi ada delay panjang, jadi cuma bisa mendapatkan 8 sampai 9 trip aja. Nah, untuk itu bagi kalian semua mungkin banyak juga di kolom komentar itu yang sama merasakan hal yang sama dengan gua, yang biasanya 2 minggu atau 3 minggunya penghasilannya lumayan, mungkin 13-20 untuk main GoFood ya, untuk main GoRed mungkin 25 trip atau 20 trip. Nah, biasa merasakan goyang juga, tapi nggak sedikit juga atau banyak juga di luar sana yang akunnya masih stabil juga. Entah kenapa, mungkin sekali lagi kita jangan menyalahkan orang lain, karena orang lain tuh mungkin kerjanya lebih bagus daripada kita, dan kan ngebeatnya juga lebih bagus daripada kita. Kalau gue pribadi sih mungkin kemungkinan gue rasain karena gue pada saat 15 trip tuh mungkin gue terlalu banyak berhenti di 15 trip atau 17 trip gue berhenti, padahal kemungkinan besar gue masih bisa tembus 20 atau 23 trip gitu kan, tapi nggak gue tembusin. Nah, kemungkinan banyak luar sana driver yang penyelesaian ordernya lebih banyak dari gue di wilayah gue, khususnya di wilayah gue, dan akhirnya pada saat 2 minggu kemudian akumulasi Gojek mengakumulasi pendapatan kita atau penyelesaian order kita, dan disitulah gua kalah. Nah, kemungkinan besar seperti itu karena banyak juga kawan-kawan gue yang biasanya 23 trip per hari sampai saat ini pun gak goyang akunnya. Karena begitu, karena menurut pendapat gue gitu, seperti itu. Namanya sistem prioritaskan, mengutamakan yang penyelesaian ordernya baik, penilaian, rating, dan lain-lainnya itu sempurna gitu kan. Mungkin gue ada di bawah mereka, makanya akun gue goyang. Jadi gue tetap konsisten ya, nanti walaupun gue posisinya gagu, anyep, ataupun gacor, gue tetap nge-share pendapatan gue ke kalian supaya kalian bisa tahu. Mungkin kalau sananya akun gue balik lagi ke gacor gitu kan, atau akun gue makin menurun, kesalahan apa, biar kita sama-sama driver bisa sharing. Mungkin kalian yang lagi gacor bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar, atau kalian lagi anyep, kalau ketika gue berhasil nih terapinya, kalian juga boleh ikutin cara-cara gue, dan boleh juga enggak. Jadi ambil hikmahnya aja. Mungkin gue ambil hikmahnya juga ketika gue goyang akun ini. Mungkin siapa tahu aja di sini bisa sama-sama belajar. Ketika gue nerangin pada fase keanyepan atau kegaguan kan, gue bener-bener praktek, nggak kayak dulu kan. Mungkin dulu pertama kali gue bervideo, akun gue memang lagi ada di puncaknya gitu kan, tapi pada saat ini akun gue lagi ada di bawah. Jadi pada saat ini gue bisa menerangkan, mungkin sambil menjelaskan kepada kalian sesuai dengan penghasilan gue pada hari-hari berikutnya gitu. Nah, pembahasan pada malam hari ini gue angkat ya untuk kawan-kawan luar sana yang akun-akunnya akun joki mungkin kan, yang karena gue juga banyak kawan-kawan gue luar sana itu yang pakai akun joki. Tapi akun jokinya mereka yang memang benar-benar bertanggung jawab, takut ada komplainan. Mungkin di luar sana juga banyak oknum-oknum yang pakai akun joki tapi tidak bertanggung jawab. Mungkin udah banyak juga beritanya gitu di Facebook atau di berita-berita mana, masalah ojol bawa kabur barang gitu kan, gak sesuai sama datanya gitu. Memang itu oknum, jadi kita nggak bisa menyalahkan semua orang yang memakai akun joki. Itu hanya oknum. Yang namanya suatu bidang pasti banyak oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Kenapa gue mengangkat pembahasan pada malam hari ini masalah akun joki? Karena ada 2 driver yang ngirim DM ke Instagram gue, mengirimkan foto bahwa dia kena putus mitra. Memang dia akun joki ya, tapi pada akun joki itu dia udah bertahun-tahun. Karena memang itu akun joki itu sebenarnya bukan dia beli, tapi dia, untuk penjelasan sama gue ya, tapi dia punya keluarganya, yang keluarganya sudah kerja, sedangkan dia tidak ada kerjaan, sedangkan anak bininya mau makan di rumah, mau nggak mau dia pakai akun keluarganya ini. Menurut gue pribadi sih, kalau penilaian gue ya nggak masalah ya, namanya akun joki itu kan sama-sama driver, kita sama-sama cari makan di jalanan. Tapi memang kembali lagi ke sistem ataupun peraturan yang diterapkan oleh Gojek. Memang Gojek sendiri melarang keras untuk akun joki ini, karena memang mungkin ada suatu alasan yang membuat mereka akun joki ini dilarang gitu kan. Tapi kalau bagi gue pribadi, karena gue driver di lapangan merasakan hal yang sama, dan dulu juga gue pernah pakai akun joki,
sebelum gua ada akun gitu kan, ya gua nggak ada permasalahan hal seperti itu. Bahkan yang akun joki itu mungkin ada yang lebih gacor daripada gua senang juga ngeliatnya. Pembahasan pada malam hari itu intinya buat kawan-kawan yang akun joki untuk berhati-hati lagi, supaya siapa tahu aja video gue yang gue bahas pada malam ini bermanfaat bagi kalian semua yang akun khususnya akun joki, supaya terhindar dari pokoknya putus mitra ataupun ke suspend ataupun gimana, supaya kalian bisa lancar mencari rezekinya. Jadi buat kalian buat hati-hati lagi, dan semua baik lagi, gue bukan maksud menggurui, dan ini juga info dari seseorang driver yang nggak bisa gue sebut namanya, yang DM Islam gue ada dua orang, jadi nggak sekaligus sih, memang berbeda selang 2 minggu gitu nge-DM-nya. Nah pada saat itu sama akun joki ini bisa kena putus mitra atau suspend, yaitu kalau ketika menggunakan mood, ya kalian pasti pada tahu semua. Menggunakan aplikasi tambahan yaitu mood untuk verifikasi muka. Jadi ketika login dengan verifikasi muka itu bisa langsung masuk walaupun bukan wajah si pemilik akun. Nah di sini gue sih bisa dikatakan verifikasi muka di Gojek ini dibanding aplikasi sebelah itu memang masih rawan, masih bisa ditembus ya, karena mungkin, tapi ada positifnya juga ketika verifikasi mukanya kita mudah. Kadang gue juga verifikasi muka di jalan gitu kan, dia minta vermuk, tiba-tiba gue lagi gak sempat buka helm, gue pakai helm aja, buka masker, abis itu masuk gitu kan. Mungkin kalau seandainya aplikasi sebelah mungkin nggak bisa, harus bener-bener terlihat jelas gitu ya. Tapi kalau Gojek sendiri nggak mempersulit drivernya mungkin ya, tapi mungkin ada negatifnya gitu kan, ada yang memanfaatkan di situasi-situasi seperti itu. Nah kalau pakai mood mungkin kalian semua pasti udah paham, pasti kena putus mitra ya, karena sistem pasti mendeteksi adanya tambahan aplikasi di aplikasi GoPartner kita. Nah di sini yang kedua juga, ketika itu mungkin kalian udah pada tahu semua, mungkin banyak juga akun-akun joki yang pakai foto. Kalau gue sih nggak mempermasalahkannya, tapi sini gue pernah berpikir bahwa mungkin kemungkinan si Gojek dari Gojek sendiri ini meringankan yang akun-akun bener-bener akun joki gitu ya, supaya bisa tetap ngojek gitu kan. Cuman di sini gue berpikir bahwa ketika pakai foto atau kawan-kawan yang lainnya di luar sana, memang ada beberapa kawan gue juga seperti itu. Tapi di sini ada juga yang nggak bisa dan ada juga yang bisa. Memang perlu keterampilannya khusus ya kalau kata gue ya. Jadi ada yang berhasil dan ada yang enggak. Bahkan akun-akun yang pakai foto tersebut itu nggak semuanya itu bisa gitu kan. Memang ada yang gagal, ada yang enggak. Nah tapi di sini ketika akun joki kalian tuh kena PM akibat mood atau aplikasi tambahan di GoPartner, jadi pemberitahuannya akan seperti ini. Sesuai data, mungkin Gojek memutus mitra kalian dengan alasan memanipulasi verifikasi muka dengan aplikasi mood tambahan, seperti itu. Yang pasti kalian juga udah pada paham ya. Nah tapi di sini kedua, ketika abang itu ngirim ke gua, si driver ini dia ngomong bahwa seperti ini laporannya, mohon maaf, hubungan Anda dengan Gojek kami putus mitra dengan alasan Anda memanipulasi verifikasi muka. Nah seperti itu. Nah gua tanya ke drivernya, mungkin nggak tahu ini jujur apa nggak drivernya, tapi dia sih kalau menurut pandangan gua dia jujur, sama sekali dia nggak pernah pakai mood, karena memang si pemilik akunnya masih ada ikatan saudara dengan dia. Jadi dia ketika vermuk itu mungkin pulang. Dan dia cerita sama gua karena dia menemukan bisa foto dan dia berhasil. Jadi ketika di jalan vermuk itu dia menggunakan foto gitu kan. Nah tapi di sini setelah beberapa lama akhirnya terdeteksi gitu kan, terdeteksi bahwa dia itu mungkin ya memanipulasi lah kalau kata Gojek ya. Tapi di sini ya gue sayang banget, padahal si bapak ini cerita sama gue memang bener-bener ingin cari duit di Gojek, tapi mau gimana lagi kan, kita sebagai mitra, ada juga atasan kita, ada juga yang membuat peraturan kan. Gue menyimpulkan apa yang bapak ini ceritakan, yaitu jadi Gojek ini kemungkinan sistem Gojek ini membaca karena ini sistem ya, jadi membaca dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita, kalau saatnya kayak gue aja, kalau verifikasi muda gampang banget. Kadang-kadang 3 hari nggak vermuk, karena mungkin ketika gue vermuk tuh ya langsung, habis disuruh vermuk langsung, habis disuruh vermuk langsung gitu kan. Beda lagi mungkin dengan kawan-kawan gue yang kemungkinan ketika disuruh vermuk agak ada jedanya agak lama, mungkin seperti itu. Jadi buat kalian yang akun joki itu buat waspada, lebih ambil langkah lagi supaya akun kalian itu aman-aman aja. Karena kita semua ini kalau gue pribadi sih pengennya kalian tuh tetap cari uang, yang penting bertanggung jawab pada diri kalian sama dan barang-barang yang kalian bawa. Nah jadi kemungkinan besar sistem Gojek ini juga membaca dari kebiasaan kita. Yang kedua juga, kalau seandainya kebiasaan kita tuh aneh, nah ini kemungkinan ya menurut pendapat gua, kemungkinan kalau kebiasaan kita tuh aneh, mungkin lama disuruh vermuk tuh lama, ada beberapa menit gitu kan. Memang nggak seperti aplikasi sebelah yang langsung memberi sanksi atau suspend beberapa saat gitu kan. Tapi kalau Gojek sendiri, kayak gue juga pernah ketiduran tiba-tiba vermuk, akhirnya gue
beberapa jam gitu kan, nggak melakukan fair move tapi aman-aman aja, nggak ada masalah ya. Jadi alhamdulillahnya ada keringanan dari Gojek sendiri gitu kan, nggak memaksakan langsung harus titik itu juga harus fair move gitu kan. Nah di sini kemungkinan ketika kalian dibaca oleh ketika sistem itu membaca kebiasaan kalian tuh dicurigai, kemungkinan besar sistem Gojek nanti menilai secara manual. Kemungkinan ya, ketika dinilai manual mungkin dilihat kalian wajahnya tidak sama, kemungkinan itulah yang menyebabkan abang ini kena putus mitra. Tapi kembali lagi nggak tahu seperti apa abang tuh. Kalau menurut dari penjelasan dia sih, dia jujur nggak pernah pakai mood atau modifikasi. Dan juga yang gua lihat dari si dia kena putus mitra itu seperti itu. Kalau memakai mood kan pasti ada penjelasannya. Putus mitra karena memanipulasi verifikasi muka dengan aplikasi tambahan mood. Tapi di sini dia tidak ada moodnya. Jadi melakukan kecurangan memanipulasi verifikasi muka seperti itu, jadi nggak ada moodnya. Jadi mungkin itu yang gue ambil kesimpulannya. Itu aja sih penjelasan dari gue pada malam hari ini. Jadi buat kalian aku joki itu bukan berarti gue untuk nakut-nakuti. Jadi untuk kalian tuh supaya lebih cari akal lagi gimana supaya kalian tuh bisa aman, bisa mencari uang di lapangan. Tapi gue doain semoga kalian semua bisa mendapatkan akun kalian ketika Gojek membuka pendaftarannya juga kalian langsung diterima. Mungkin kalau kalian yang mungkin memang nggak bisa daftar di Gojek lagi, mungkin dulunya ada kesalahan di putus mitra jadi nggak bisa mendaftar lagi, ya semoga aja kalian mendapatkan pekerjaan lebih bagus lagi, lebih layak lagi, dan lebih bermanfaat lagi mungkin daripada di Gojek ini. Jadi lebih bisa memberikan penghasilan yang lebih untuk keluarga kalian di rumah. Jadi nggak ada masalah kalau bagi gue pribadi masalah joki, tapi di sini gue cuma mengingatkan supaya kalian semua lebih mungkin mengambil langkah-langkah yang terbaik bagi diri kalian masing-masing. Jadi mungkin sekian video dari gua, mohon maaf jika ada kesalahan kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bukan maksud menggurui kalian semua di luar sana. Jadi jika ada saran dan kritik dan saran gitu ya, boleh kalian tulis di kolom komentar supaya kita bisa sharing sama-sama. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.